Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua, host dari Facebook Fight Rally Hunter, Driver Crew dan juga Driver Crew serta The Crew TikTok ya guys ya. Seperti yang bisa teman-teman lihat di atas ada tulisan Free Palestine ya. Dan juga ada bendera di pojok sana, bendera Palestine ya. Jadi Amerika sudah mengambil sikap akan mengirimkan bantuan, entah itu tentara, entah itu alat militer guys ya, ke Israel untuk dipergunakan menggempur habis-habisan orang-orang Palestina. Nah, seperti apa pasukan-pasukan yang akan membantu Hamas di Palestina, membantu Fatah di Palestina untuk menghadapi kekuatan militer Israel dan Amerika ya. Nah, dan ada satu di Lebanon, ada Hizbullah sudah mulai menggempur Israel. Ada kemungkinan besar juga nanti ada Taliban yang bakal turun tangan juga ya dari Afghanistan. Ya, seperti kita tahu Taliban itu yang membuat bangkrut Amerika guys ya, karena bertahun-tahun dicoba digempur-gempur Amerika nggak kalah-kalah, padahal cuma sebuah organisasi kecil tadinya. Sampai sekarang mereka berhasil merebut Afghanistan dari pemerintah boneka Amerika yang ditempatkan di Afghanistan. Rampok Taliban. Dan ada sekutu dari Rusia yang ikut menggempur Ukraina. Kemarin kita tahu betapa tangguhnya pasukan-pasukan yang tidak pernah absen alpa untuk sholat berjamaah 5 waktu, karena itu persyaratan dari presidennya ya. Nah, sekutu Rusia ini adalah Muslim semua guys. Jadi mereka ya seperti halnya kita di Indonesia, kita sebenarnya berhutang kepada rakyat Palestina, itu kita berhutang ya. Banyak sekarang influencer, youtuber ngomong apain sih ngurusin Palestina, toh Indonesia aja masih murad marit, ngapain sih ngurusin Palestina, ngerebutin tanah, toh si Padan aja pulau diambil Malaysia kita diam. Itu pikiran picik. Kenapa? Kalau mau dipikir itunya secara garis itu mah bener, cuman kita hidup dunia ini sementara ya, yang kekal tidak akhirat. Nah, Palestina ini mengorbankan nyawa, harta mereka, keluarga mereka. Itu buat apa? Buat mempertahankan Masjidil Aqsa ini. Seperti semua umat muslim tahu, Masjidil Aqsa ini kiblat pertama umat muslim. Dan ini saksi sejarah peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya kan? Tempat, salah satu tempat suci umat muslim. Nah, dan di bawah Pak Masjid Al-Aqsa ini udah digali, digerogoti, digali sama Palestina, apa sama Israel digali. Dan itu akan kemungkinan merusak dan merobohkan Masjid Al-Aqsa. Makanya warga Palestina ini geram, selain mereka dijajah, tanahnya diambil, keluarganya dibunuhin, Al-Aqsa pun mau dihancurin sama Israel. Dengan dalih mau mencari kuil Solomon atau kuil Nabi Sulaiman. Nah, kita tuh berhutang sebagai umat muslim dunia nih kepada bangsa Israel, apa bangsa Palestina ya guys ya. Jadi kita akan lihat beberapa pernyataan pasukan yang sudah jelas-jelas mau datang ke Palestina dan membantu baku hantam dengan Israel. Oke, langsung aja kita cekidot kan guys ya. Yang pertama ini ada pernyataan dari presiden. Oi, yang nonton diem-diem aja yang nonton ya. Tuh, kita akan ada tamu guys. Tuh, lihat ntar ada tamu tuh. Tuh. Siapa tuh ya? Oke, sebelum lanjut kita dengerin dulu apa kata Pak Putin ya. Pertama ini ada pernyataan dari Presiden Chechnya ya, Ramzan Kadyrov, yaitu sekutu dekat Rusia dan Putin. Oke, kita langsung cekidot kan guys. Уничтожить Палестину. А что мы делаем? Мы даже молиться боимся.
Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menyatakan siap mengirim pasukannya untuk membantu Palestina melawan militer Israel. Ia juga mendesak para pemimpin negara-negara Muslim dan komunitas internasional untuk melindungi sipil Palestina, mendorong penyelesaian damai perang Hamas dan Israel. Dalam pesan video yang dirilis pada Senin 9 Oktober, Ramzan Kadyrov menyampaikan solidaritasnya terhadap Palestina. Ia juga menghimbau para pemimpin negara Muslim untuk membentuk koalisi dan memohon kepada sekutu barat mereka untuk menghindari jatuhnya korban sipil dalam pengejaran terhadap militan. Lebih lanjut, Kadyrov menawarkan untuk mengerahkan unit-unit Chechnya sebagai pasukan penjaga perdamaian dan siap memulihkan ketertiban serta melawan elemen-elemen yang mengganggu di Timur Tengah. Sementara itu, Gedung Putih mengatakan tidak memiliki rencana untuk mengirimkan pasukannya ke militer Israel. Amerika Serikat lebih memilih. Oke, kemarin pernyataan Presiden Amerika apa? Akan membantu habis-habisan Israel. Tapi begitu pasukan Chechnya ngomong, Putin ngomong, dari Lebanon sudah melakukan serangan, terus dari Taliban Afghanistan sudah berbicara juga, ngedon juga akhirnya si Mama Rika ya. Mama Rika ngedon guys. Kenapa? Taliban aja mereka berapa belas tahun itu gak gembur-gembur, kagak hancur-hancur itu Taliban ya, sampai mau bangkrut itu Mama Rika ya. Ngedon. Jadi di sini dibuktikan oleh pasukan Hamas guys bahwa Israel itu tidak sepintar-pintar seperti yang digembar-gemborkan media. Tidak sekuat seperti apa yang digembar-gemborkan media. Mama Rika pun sama ya. Jangan terlena dengan bikin perang sama Vietnam kalah. Mereka akhirnya bikin apa? Film Rambo. Satu orang membantai satu negara. Kena mental kan lu Mama Rika. Melindungi dan mempertahankan kepentingan nasional. Meski demikian, Amerika Serikat tetap memasuk Israel bantuan militer berupa kapal induk dan jet tempur untuk memerangi Palestina. Nah, inilah ya, Amerika dan Israel ini bermuka dua guys ya, seperti tanduk setan ya. Ada tanduk kiri dan kanan. Di sebelah kanan dia ngomong nggak mau ikut campur, nggak mau membantu, tapi di sisi kirinya dia ngirim kapal induk guys sama jet tempur. Coba. Mama Rika standar ganda ya. Apapun keputusannya, pokoknya sekutu gua aman katanya kan gitu. Semua dunia ditakut-takutin harus pakai dolar segala macam. Udah nggak zaman sekarang. Indonesia pun pernah jadi korban ya dari Amerika. Utang waktu Amerika kelaparan di zaman Presiden John F. Kennedy. Amerika minjem emas ke Indonesia sekian ton. Dibayarnya pakai apa? Pakai kertas dolar doang. Kertas dibakar ya, hangus kertas, dibayarnya kertas. Dan nilai si kertas itu semau-maunya Mama Rika ya, dia nyetak, dia nentuin nilai tukarnya sama rupiah. Ketipu kita coy. Oke, kita lanjut guys. Juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby pada Selasa 10 Oktober memperkirakan Israel akan meminta bantuan tambahan untuk sistem keamanan sebab militer Israel terus mengeluarkan amunisi dalam serangan balasan ke Hamas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Приветствуем всех. Хочу затронуть тему, которая сегодня происходит на территории Палестины и Израиля. Я хочу мировое сообщество призвать, чтобы хотя бы жизненно один раз справедливо отнеслись в этих ситуациях. 50 лет назад было то же самое там. Особенно хочу призвать мусульманских стран, чтобы они вмешались, создали коалицию и призвали своих друзей, европейцев, Запад, чтобы они не бомбили города, где живут мирные жители. Они знают, что там не находятся боевики, просто чтобы напугать, они
Европа подтягивает свои силы для того, чтобы уничтожить Палестину. А что мы делаем? Мы даже молиться боимся. Мы даже сказать слово боимся. John Law, Tribun E. Oke guys, jadi dari Presiden Chechnya sudah kita lihat ini berita diambil dari Tribun X, dan Tribun pun ngambil dari akun Telegramnya Presiden Ramzan Kadyrov ya. Ini cuma 2 jutaan ya. Masyarakat Chechnya itu sekitar 1,5 apa 2 juta apa berapa sih itu ya. Dikit lah ya dibanding Indonesia ya. Mereka bisa ngambil sikap tegas coy. Libanon sikap tegas. Apa kabar negara muslim terbesar di dunia? Pemimpin negara muslim terbesar di dunia. Jumlah umat muslimnya paling banyak di antara negara-negara yang punya umat muslim di dunia ini. Banyak korbannya tuh di sana. Sikapnya cuma ngomong, kita tetap mendukung ini Palestina merdeka. Kita tetap mendukung. Palestina itu nggak butuh omongan dukungan. Rakyat sudah bersatu mengumpulkan dana, ngirim bantuan ke sana. Harusnya dari Konoha ngirim pasukan dong. Apabila perlu survei rakyat Konoha. Siapa yang mau berangkat ke Palestina jihad? Survei. Clear. Kita di Konoha mengaku sebagai muslim terbesar di dunia. Tapi cuman ngomong di media, kutuk, kita kituk. Nah. Langkah konkretnya dong, Bos. Ya. Lewat PBB sudah. Bersuara di dunia internasional sudah, tapi nggak diabaikan sama dunia internasional. Jalan satu-satunya apa? Kirim pasukan. Setuju? Ini hanya masukan aja dari warga Indonesia kepada pemerintah Konoha ya. Jadi pemerintah Konoha jangan ngambek ya. Santai. Oke guys, jadi itu tadi dari Presiden Ramzan Kadyrov. Nah, Korut bantu Hamas senjata Kim Jong Un hajar Israel. Ini ada judulnya seperti ini. Coba kita lihat benar nggak beritanya. Korut Korea Utara yang negara kafir, negara komunis, benar nggak mau bantu Hamas? Coba kita lihat, kita buka cekidot. Menyusul serangan Israel yang makin menggila, pasukan Hamas Palestina mendapat bantuan pasokan senjata dari Korea Utara. Pernyataan tersebut keluar dari rekaman pasukan Hamas yang membawa peluncur roket yang diduga berasal dari negeri Kim Jong Un. Negara komunis, negara kafir ngebantu Hamas. Yang mereka nggak ada kepentingan di Palestina ya, nggak ada kepentingan di Palestina, apalagi Masjidil Aqsa nggak ada. Tapi umat Muslim terbesar di dunia di negara Konoha, bagaimana pemerintahnya? Masa kalah sama negara yang berhaluan komunis? Apakah si Konoha, negara Konoha itu lebih komunis dari komunis sampai saudaranya dibantai dia nggak mau bantu, nggak mau turun tangan? Allahu a'lam bishawab. Oke, kita lanjut guys. Video tersebut direkam tidak lama setelah serangan mematikan terhadap Israel. Seorang blogger militer dan senjata dengan nama pengguna War Noir dalam sebuah postingan di media sosial X juga mengidentifikasinya. Noir berujar sebuah peluncur roket yang dipegang oleh salah pejuang Hamas berasal dari Korea Utara. Para ahli mengatakan warga Palestina secara historis menggunakan senjata dari Korea Utara yang mungkin pertama kali dibeli oleh Iran atau Suriah. Senjata tersebut kemudian diselundupkan ke jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas. Cara ini biasanya dilakukan untuk menghindari embargo Israel Mesir.
Embargo telah berlaku sejak tahun 2005 silam. Mantap. Yuk negara-negara muslim, yuk kita bersatu hajar itu ya penjajah. يا أهلنا في الأردن Zionis. ولبنان في مصر والجزائر والمغرب العربي في Oke, jadi ini salah satu pimpinan Hamas, guys ya. Nah, ini tadi kan kita ngebahas Konoha, ini untuk Indonesia nih. Salah nih, pimpinan Hamas harusnya ngasih himbauannya, pesannya ke Konoha ya, jangan ke Indonesia. Orang Indonesia aja banyak influencer yang ngomong itu mah bukan urusan kita lah segala macam. Biji mata otak kau ya. Oke guys, kita lanjut, kita apa sih pesan dari pimpinan Hamas ini untuk Indonesia yang paling dianggap saudara kandung oleh bangsa Palestina ya. Walaupun kita nggak mirip muka, nggak mirip wajah, tapi kita kembar siam masalah akidah guys ya. Oke. يا أهلنا في الأردن ولبنان في مصر والجزائر والمغرب العربي في باكستان وماليزيا وإندونيسيا وفي Pakistan, Indonesia disebut. كل Militan Palestina Hamas menyampaikan permohonan untuk Indonesia di tengah perang dengan Israel. Adapun pesan itu soal pembebasan Masjid Aqsa yang terletak di kota Yerusalem. Pesan yang berisi permohonan itu disampaikan oleh Komandan Tertinggi Brigade Al-Qassam Muhammad Al-Deif. Brigade Al-Qassam sendiri merupakan sayap militer Hamas yang berperan dalam serangan ke Israel pada Sabtu 7 Oktober. Hal itu termuat dalam sebuah video yang diunggah ulang oleh akun Twitter Fakri pada Sabtu 7 Oktober. Melalui video yang berdurasi 10 menit, Al-Deif menyebut negara Indonesia. Adapun nama Indonesia dikatakannya sekira pada menit ke-8. Muhammad Al-Deif meminta agar ada pembebasan untuk Masjid Aqsa. Tak hanya kepada Indonesia, namun Al-Deif juga menyebut beberapa negara di Asia Tenggara. Sementara perlu diketahui, Masjid Aqsa merupakan masjid di Yerusalem yang kerap menjadi serbuan pasukan Israel. وآن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس هذا الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا. يا أهلنا في الأردن ولبنان في مصر والجزائر والمغرب العربي في باكستان وماليزيا وإندونيسيا وفي كل أنحاء الوطن العربي والإسلامي ابدأوا بالزحف اليوم الآن. Download Mau nunggu apa lagi? Mau nunggu apa lagi? Saudara-saudara muslim, mau nunggu apa lagi? Ini sudah panggilan. Kalau ada gerakan yang mau menyerentakkan, kan banyak muslim yang mendaftar sebenarnya. Mungkin juga termasuk saya, mungkin bakal mendaftar. Tapi tetap dalam perang bukan hanya diri sendiri ya, juga harus ada restu dari orang tua. Mungkin nanti kalau memang ada pemberangkat yang mengakomodasi, memobilisasi ya dari Indonesia ke sana, bisa jadi gelombang pertama itu akan ada bertahap gelombang saya rasa. Kenapa? Mungkin di gelombang pertama yang free, bebas, nggak ada yang ngatur, berangkat. Gelombang kedua mungkin yang tadinya tergendala izin dari keluarga bisa berangkat. Gelombang ketiga nih yang udah bukan free, nggak juga dapat izin, ya mungkin karena kecintaan sama Masjid Al-Aqsa maksain berangkat bisa. Ini udah panggilan. Hayya 'alal jihad. Sering nggak pernah dengar itu dulu? Ini udah panggilan jihad. Ya semoga akan ada orang yang mobilisasi guys ya. Menyusul serangan Israel yang makin menggila, pasukan Hamas Oke guys, jadi ini kita tadi udah dari ini pimpinan Brigade Al-Qassam ya, salah satu sayap juang dari Hamas ya guys ya. Korcehnya sudah. Oke, sekarang kita tunggu-tunggu. Oh ya, nanti itu mah terakhir aja ya. Ada salah satu kekuatan militer yang di utara Palestina
yang sudah mulai menggempur berbarengan dengan Brigade Al-Qassam ya guys ya. Siapa lagi kalau bukan Hizbullah dari Lebanon. Kita cekin cerutkan guys. Inilah detik-detik puluhan roket dan peluru artileri berat ditembakkan dari Lebanon Selatan ke arah Israel. Rentetan roket ini terjadi sehari setelah serangan kelompok Hamas ke Israel pada 8 Oktober 2023. Tak tinggal diam begitu saja, pihak militer Israel seketika itu pun melancarkan serangan artileri balasan ke wilayah Lebanon, tempat serangan itu berasal. Serangan drone juga menargetkan tenda-tenda yang didirikan oleh Hizbullah di wilayah tersebut. Perang Hamas versus Israel sudah melebar hingga ke Hizbullah. Hizbullah adalah organisasi politik dan paramiliter dari kelompok Syiah yang didirikan pada tahun 1982 yang berbasis di Lebanon. Seperti halnya Hamas, kelompok Hizbullah didukung musuh bebuyutan Israel, yakni Iran. Ini artinya Israel dan Hizbullah adalah musuh bebuyutan. Jika melihat ke belakang, Hizbullah dan Israel punya rekam jejak hubungan yang panas. Kedua negara pernah berperang selama sebulan pada 2006. Serangan di Lebanon ini terjadi di saat jalur Gaza berkecamuk usai milisi Palestina Hamas menyerang pasukan Israel di kawasan tersebut akhir pekan lalu. Hamas melancarkan serangan pada 7 Oktober dengan menyebutnya sebagai operasi guna mengakhiri pendudukan terakhir di bumi. Pasukan Israel tak tinggal diam dan membalas. Kalau dari bahasanya tadi mengakhiri pendudukan terakhir di bumi, berarti kali ini mah Hamas Palestina ini benar-benar habis-habisan ya guys ya, berarti ya. Kan kita dengar tadi kan, guna mengakhiri pendudukan terakhir di bumi, berarti habis-habisan ini kali ini. Luar biasa, subhanallah. Serangan Hamas dengan melancarkan operasi pedang besi. Operasi Israel ini menargetkan infrastruktur Hamas di jalur Gaza. Aksi saling serang ini terus berlanjut hingga kini, yang menyebabkan ratusan jiwa ikut tewas. Nauzubillahi min zalik. Nggak pandang bulu Israel yang hancurin. Bahkan rumah sakit Indonesia yang rumah sakit yang atas sumbangan masyarakat Indonesia guys ya, di jalur Gaza yang sudah diberdirikan dengan diberi nama Rumah Sakit Indonesia, itu udah 2 kali itu dirudal itu sama Israel minggu kemarin tuh, waktu dari awal penyerangan itu sampai hari ini itu udah 2 kali dirudal itu rumah sakit loh. Padahal di kesepakatan internasional ambulan, rumah sakit, tenaga medis itu nggak boleh diserang ya. Luar biasa Israel. Oke, itu dari Hizbullah ya guys ya. Ya semoga mereka juga dapat hidayah lah biar jadi sunni ya. Oke, ada penampakan pasukan militer dari pasukan bebuyutan Mama Rika yang nggak pernah bisa dikalahkan oleh Mama Rika. Siapa lagi kalau bukan Taliban? Kita langsung simak ya guys ya videonya. Dari pipa.co.id guys ya. Jadi Taliban ini tadinya pasukan sebuah organisasi doang guys ya, untuk melawan kedikdayaan Mama Rika di Afghanistan guys. Tapi setelah Taliban menumbangkan negara pimpinan Afghanistan yang berupa pimpinan bonekanya Mama Rika,
Sekarang Taliban jadi pasukan resmi negara Afghanistan guys ya. Wah, ini mah iring-iringan tenaga lapis baja nih. Helikopter. Oke guys, jadi Taliban itu dulunya sebuah organisasi, tapi setelah mereka merebut kekuasaan dari pimpinan-pimpinan bonekanya Mama Rika di Afghanistan, akhirnya pasukan militer Afghanistan bubar, Taliban gantiin guys ya. Dan ini Hamas, gua ketemu salah satu video Hamas pernah kirim surat ke Jokowi. Bener nggak ini? Sebelum perang guys ya, jadi sebelum perang di sini keterangannya sebelum Hamas nyerang Israel, pimpinan Hamas sudah ngirim surat duluan ke Jokowi nih. Coba kita simak. Sayap militer Hamas mengirim permohonan untuk Indonesia agar membantu membebaskan Masjid Al-Aqsa yang terletak di kota tua Yerusalem. Ini terungkap rupanya Hamas pernah mengirim surat untuk Presiden Joko Widodo sebelum perang Palestina-Israel pecah. Lantas inilah isi surat tersebut. Dikutip dari Bangka Post, surat itu ditulis oleh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Adapun surat tersebut ditulis Ismail untuk memberikan penjelasan tentang eskalasi kekerasan Israel di Palestina. Pasalnya eskalasi konflik Israel dan Palestina sudah pernah terjadi pada 10 Mei 2021 silam. Perang tersebut telah menghancurkan lebih dari 184 bangunan vital di jalur Gaza. Kemudian pemboman Israel juga merusak saluran air, sanitasi, dan listrik bagi ratusan warga setempat. Lantas dalam surat tersebut Ismail Haniyeh meminta dukungan dari Jokowi yang memohon agar Indonesia menggalang dukungan global guna melawan pendudukan Israel. Pihaknya memohon kepada Jokowi untuk segera bertindak, namun hingga saat ini pihak Sekretariat Presiden belum memberikan konfirmasi terkait informasi tersebut. Diketahui sebelumnya militan Palestina Hamas menyampaikan permohonan untuk Indonesia di tengah perang dengan Israel. Permohonan itu disampaikan oleh Komandan Tertinggi Brigade Al-Qassam, yakni Muhammad Al-Day. Download Antara dua guys ya, belum ada keterangan resmi. Antara dua, emang beritanya nggak benar atau benar beritanya tapi ya seperti ya gitulah ya. Oke guys ya, jadi itu kekuatan-kekuatan militer yang mungkin akan membantu Hamas ya guys ya. Jadi semoga kita doakan saudara-saudara kita di Hamas sana, hancurkan Zionis laknatullah tersebut, lawan dari Palestina ini. Semoga mereka diberikan ketabahan dan juga yang meninggal diberikan ganjaran syuhada. Amin ya rabbal alamin. Oke, gue mau pamit dulu diri. Yang belum follow dulu ya, Fake Rally Hunter, Driver Crew, dan juga The Crew TikTok. Yang belum subscribe di YouTube, di subscribe dulu guys ya, supaya kita akan dapat pembahasan menarik ke depan. Jangan lupa nyalain loncengnya juga guys ya. Gua pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jaya selalu Indonesiaku. Free flight time.